Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim afdalas salati wa akmalat taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah malam ini kita masih diberi nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan Allah kurniakan kita dengan memberikan taufik daripadanya sehingga kita dapat hadir melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan selanjutnya kita lanjutkan iktikaf kita di masjid yang kita cintai ini sambil kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap dengan kita mempelajari hadis Rasulullah kita tergolong umatnya yang senantiasa ingin mengikuti apa yang dibawa dan diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada akhirnya kita akan sama-sama diakui sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, itu yang mau buat rekaman nggak kejauhan di situ? Kejauhan nggak? Hah? Kabelnya nggak sampai? Nggak nyampe? Hah? Iya ya. Kalau kejauhan dimajuin aja. Iya. Kalau kejauhan yang ngajarnya nggak kelihatan. Nah, itu kabelnya panjang. Ya, Andi. Dah. Ya. Baik. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita akan sambung ta'lim kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kita masih membicarakan hadis yang kedua. Ya, hadis ini cukup panjang. Insyaallah malam ini kita akan habiskan hadis yang kedua. Mudah-mudahan waktunya cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yawmin ittala 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi asy-sya'r la yara 'alaihi atharu as-safari la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فأجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. Baik, kita berhenti pada hadis itu ya, pada perkataan itu. Nah, kita akan sambung pada perkataan yang berikutnya. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Lelaki yang datang kepada Rasulullah itu bertanya, "Khabarkan kepadaku tentang ihsan." Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwasannya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya.
maka seandainya engkau tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Nah, ini adalah penjelasan daripada baginda Nabi SAW tentang ihsan. Seseorang tidak akan sempurna iman Islamnya kalau tidak ada ihsan. Kadang-kadang kita hanya mencukupkan diri dengan dua, iman dan Islam. Yang ketiga ini jarang dibahas oleh orang dan jarang ditekankan oleh para guru, para ulama. Padahal kesempurnaan agama kita terdiri dari tiga unsur ini: iman, Islam, ihsan. Dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW, ihsan itu adalah engkau menyembah Allah. Menyembah di sini bukan berarti hanya terbatas pada salat. Segala kewajiban yang Allah fardukan kepada kita untuk kita melaksanakannya itu adalah penghambaan diri kita kepada Allah, ataupun bahasa agamanya ibadat. Ya. Maka segala jenis ibadat apapun jenisnya, maka kalau engkau menyembah kepada Allah, beribadat kepada Allah, tanamkan perasaan di hati kita bahwa seolah-olah kita melihat Allah. Maka apa yang terjadi apabila kita menyembah, beribadah kepada Allah, kita merasakan bahwa kita sedang melihat Allah, maka kita akan melaksanakan ibadah itu, kewajiban itu dengan sebaik-baiknya. Perumpamaan yang paling mudah adalah kalau kita bekerja di kantor, kemudian kebetulan ruangan bos kita ada di depan kita, dan ruangannya itu hanya kaca, tidak ada dinding. Artinya dia melihat kita, kita melihat dia. Apa yang dilakukan oleh pekerja, oleh staf, oleh karyawan yang di depannya itu, dia melihat bos yang sedang memperhatikan dia, maka pasti dia tidak akan menyia-nyiakan waktu, membuang-buang waktu dengan perkara yang tidak ada kaitan dengan pekerjaan. Maka begitu juga seseorang itu mesti meletakkan perasaan di dalam hatinya bahwa dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita untuk mencapai makom ini disebut makom mukasyafah, ya, ataupun musyahadah. Seseorang yang bisa merasakan kehadiran, ataupun dia boleh menghadirkan perasaan bahwa Allah itu berada di hadapan dia. Ini makamnya makam yang tinggi, makam musyahadah ataupun mukasyafah. Tetapi Nabi tahu bahwa semua umatnya tidak mungkin memiliki kemampuan seperti ini. Makanya Nabi memberikan opsi yang kedua. Fa in lam takun tarahu, seandainya engkau tidak mampu melihat Allah, mempunyai maqam musyahadah seperti itu, fa innahu yaraka. Hadirkan perasaan bahwa Allah senantiasa melihat dan memperhatikan segala tindak tanduk kita, termasuk dalam ibadah kita. Maka seandainya orang itu merasakan bahwa Allah senantiasa memperhatikan dirinya, walaupun dia tidak pernah melihat di mana bosnya, di mana majikannya. Contohnya, kita bekerja di office, kita bekerja di kantor, bos kita tidak terlihat, tetapi kita yakin bahwa kita dipantau oleh bos melalui apa? Melalui CCTV yang dipasang di setiap penjuru kantor kita. Maka kita pun akan melaksanakan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Maka orang yang mempunyai makom ini disebut makom muraqabah, gitu ya. Yang tadi makom apa? Maqam musyahadah. Itu susah. Kalau kita tidak mampu mencapai maqam musyahadah, masih belum mampu mencapai maqam itu, berusahalah untuk kita mencapai maqam muraqabah. Maqam di mana kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ya. Kita yakin ketika kita salat, Allah melihat, Allah mengetahui bisikan hati yang sedang kita hadir ketika kita sedang sholat, begitu ya. Maka orang-orang yang ihsan, dia akan senantiasa menjaga segala jenis ibadahnya, termasuk ketika dia sedang sholat.
Kan kita kan orang yang paling sering diganggunya oleh iblis, oleh syaitan ketika kita sedang sholat, ya kan? Urusan lupa rokaat itu sudah hampir setiap sholat kita lupa, hampir-hampir. Ya, ketika kita sedang sholat, hati kita berbisik, hati kita berpikir urusan-urusan yang tidak ada kaitan dengan sholat. Nah, ketika seseorang itu mempunyai maqam muraqabatullah, perasaan-perasaan yang seperti itu dia akan berusaha untuk buang, karena dia merasa yakin bahwa Allah sedang memperhatikan, bukan hanya luarannya, bukan hanya zahirnya yang diketahui oleh Allah, batin setiap hambanya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kalau kita sholat sesama kita pun tidak tahu apa yang difikirkan oleh sebelah kita ataupun apa yang difikirkan oleh imam, ya. Tetapi Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui segala apa yang terlintas dalam hati, termasuk dalam ketika kita sedang sholat, ya. Ada sebuah cerita, ini cerita lama nih, ini cerita selalu dibawa oleh almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, ya. Saya ulang lagi, refresh balik. Ketika itu ada seorang guru yang dia melebihkan cinta kepada salah seorang muridnya. Kemudian murid yang lain merasa cemburu, merasa iri terhadap perlakuan si guru ini kepada si murid itu. Si guru tahu sikap cemburu murid-murid yang lain. Kemudian si guru ini mengambil 3 ekor burung, diberikan kepada 3 orang muridnya ini. Disuruh oleh si guru, sembelih, potong setiap burung yang aku kasih di tempat yang tidak ada seorang pun yang melihatnya. Pergilah, yang satu pergi kemana-mana, semuanya pergi. Setelah selesai semuanya pulang. Karena ini perintah guru, maka murid itu berusaha cari tempat di mana yang tidak ada seseorang pun yang melihatnya. Kemudian 2 orang muridnya ini membawa burung yang sudah terpotong lehernya. Wahai guru, aku sudah tunaikan perintah engkau. Kemudian satu murid ini yang diistimewakan oleh si guru datang dalam keadaan burungnya belum dipotong. Kata si guru, kenapa engkau tidak laksanakan perintah aku? Aku bukan tidak melaksanakan perintah engkau wahai tuan guru, tetapi aku tidak tahu di mana tempat yang tidak ada seorang pun yang melihat aku. Karena aku selalu meyakini bahwa Allah selalu melihat aku. Gitu. Ketika mendengar jawaban itu, si guru ini berkata kepada si murid, sekarang kalian tahu kenapa saya melebihkan dia, mengutamakan dia, lebih mencintai dia dibandingkan kalian. Karena keyakinan dia kepada Allah, sifat muraqabatullahnya itu lebih baik daripada kalian. Begitu. Nah, ini perasaan muraqabatullah ini mesti ditanamkan oleh setiap kita, sehingga kalau orang itu mempunyai sifat muraqabatullah, ada orang, tidak ada orang, dia tetap bertakwa kepada Allah. Ada yang puji ataupun tidak ada yang puji, dia tetap rajin sholat ke masjid. Ada yang sanjung ataupun tidak ada orang yang sanjung, dia tetap melakukan kebaikan, karena tujuan dia beribadah adalah ikhlas karena Allah. Makanya sebagian ulama hadis menafsirkan arti ihsan ini adalah ikhlas, murni ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah. Begitu, ya. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk selalu mempunyai sifat muraqabatullah dan selalu beribadah dengan ikhlas, tulus karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada unsur-unsur yang lain yang kita harapkan daripada makhluk. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, itu tentang ihsan. Kemudian
Lelaki itu bertanya lagi kepada Rasulullah, qala fa akhbirni anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang sa'ah. Sa'ah di sini maksudnya adalah hari kiamat. Kenapa disebut dengan sa'ah? Kalau sa'ah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia apa jadinya? Saat apa? Saat waktu? Saat waktu ya? Betul nih. Saat apa? Betul, saat. Kalau di Malaysia, saat itu sama artinya dengan detik. Ya. Contoh sekarang jam 6 lebih berapa nih? 45 menit, berapa saat gitu? Berapa detik? Itu saat. Artinya kenapa hari kiamat disebut saat? Sesuatu yang sangat cepat. Detik kan berapa lamanya detik tuh? Ya kan? Berapa? Berapa coba? 1 jam kan 30 menit. Ya, 1 jam 30 menit. 1 jam 60 menit. 1 menit 60 detik. 1 detik berapa? Saya nggak tahu dah tuh. Ya. Ukuran waktu yang cukup kecil. Kenapa disebutkan hari kiamat dengan istilah saat? Karena ketika terjadinya hari itu, berlakunya terjadinya begitu sangat cepat. Kalau hari ini terjadi gempa bumi, gegarannya kita masih boleh rasa, masih ada kesempatan untuk kita lari ke tempat yang tinggi, takut tsunami kan, masih ada waktu. Tapi ketika hari itu terjadi, hari kiamat itu terjadi, kejadiannya sangat-sangat cepat. Digambarkan oleh Rasulullah, ketika ada orang sudah akan menyuap makanan, ketika akan masuk ke mulutnya, dia tidak masuk ke mulutnya karena sudah hancur dunia itu, karena begitu cepatnya. Tuh, masya Allah. Ya, hari itu kedahsyatannya begitu amat dahsyat. Digambarkan oleh Allah, kalau ada orang yang bunting, kalau ada orang yang hamil, orang yang bunting itu keluar anaknya walaupun dia belum pada waktunya untuk melahirkan. Ketika ada orang yang jalan dengan keadaan sehat, dia akan jalan dalam keadaan terhuyung-huyung, ya, seperti orang mabuk begitu. Kalau ada orang yang sedang memegang bayi, ibu kalau pegang bayi itu dia akan pegang dengan apa? Dengan erat. Tapi ketika hari itu terjadi, bayi itu akan tercampak dan terlepas dari ikatan, dari pegangan dia. Tuh, masya Allah, itu hari itu. Ya, na'udzubillah, kita mudah-mudahan tidak mengalami hari itu. Karena yang mengalaminya itu adalah orang-orang yang tidak beriman saja. Ya, hanya orang-orang yang tidak beriman. Begitu. Nah, ketika Nabi ditanya tentang ini, tentang kapan terjadi, tentang hari kiamat, Nabi dengan jujur menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tentangnya, tentang hari kiamat itu, tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Pengajaran yang boleh kita ambil, yang bisa kita ambil, setiap orang yang ditanya dia mesti jujur. Seandainya dia tidak memiliki ilmu tentangnya, jawab tidak tahu. Seperti Nabi jawab kepada jawaban pertanyaan Jibril, Nabi tidak tahu karena Nabi menjawab sesuatu berdasarkan wahyu daripada Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Begitu. Nabi jujur menjawab, aku tidak tahu. Yang bertanya, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian fa akhbirni an amaratiha, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya, tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Nah, ini untuk pengetahuan kita, apakah kita sudah berada pada tanda, pada akhir zaman menjelang kiamat ataupun tidak. Kita lihat. Qala, Nabi bersabda, antalidal amatu rabbataha. Tanda yang pertama adalah seorang hamba, seorang budak perempuan, dia melahirkan tuannya. Apa maksudnya?
pada akhir-akhir zaman akan semakin banyak seorang anak yang memperlakukan ibunya seperti hambanya, seperti budaknya. Kalau kita cari budak zaman sekarang sudah tidak ada, karena memang amalan perbudakan itu sudah dilarang oleh PBB. Tidak ada perbudakan lagi di dunia ini. Tetapi hadis ini tidak boleh kita terjemahkan secara hakiki. Ini adalah satu isyarat yang perlu kita tafsirkan secara majaz. Nabi katakan begitu, maksudnya pada akhir-akhir zaman nanti engkau akan banyak melihat seorang anak yang memperlakukan ibunya, orang tuanya seperti hambanya, seperti budaknya. Coba lihat, sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi atau belum? Sudah. Ya. Ibunya disuruh-suruh, ibunya diperintah-perintah, begitu. Laksana apa? Laksana budak. Zaman dulu ibu kita, nenek kita, ya. Yang kerja siapa yang kerja? Yang kerja hanya bapak dan kakek kita. Nenek dan ibu kita apa kerjaannya? Ngurus rumah tangga, ngurus anak, iya kan? Menjelang akhir-akhir ini semakin banyak kita jumpai perempuan-perempuan yang juga tidak mau kalah dengan suaminya. Suaminya kerja, istrinya kerja. Akhirnya dia punya anak, siapa yang jaga anaknya? Hah? Kalau ada pembantunya. Kalau nggak ada pembantunya, ya disuruh ibunya yang suruh jaga. Ya kan? Ya memang ada beberapa orang yang beralasan kalau kita piara pembantu, kita gaji pembantu, kadang-kadang kasih sayang pembantu itu tidak sama dengan kasih sayang seorang nenek kepada cucunya. Memang betul ada pembantu tuh yang kalau ngurus anak itu nggak sabaran. Ya namanya ngurus anak, siapa sih yang kuat, ya kan? Capek. Ya, sudahlah dia capek ngurus rumah tangga, ya. Ngurus anak lagi. Kadang-kadang pembantu itu juga ada perasaan kurang sayang kepada anak. Maka ada orang-orang tua yang ya udah biar ibu aja yang jaga anak kamu. Hati-hati, ya. Jangan sampai kita menyusahkan orang tua. Boleh kita kasih anak anak kita dijaga sama ibu kita, tetapi jangan sampai menyusahkan dirinya, ya. Jangan sampai membebankan dirinya. Kalau ditanya, ibu mau enggak, ya, jagain anak saya nih, tidak ada ibu yang berkata aku tidak mau, ya kan? Mereka akan jawab, ya sudah sini aja, ya. Tetapi dalam perasaan hatinya kita tidak tahu betapa penatnya dia menjaga anak kita. Belum nangisnya, belum beraknya, belum makannya, capek ngurusin itu. Tapi kadang-kadang dia tidak mau cerita kepada si anak. Begitu. Makanya hati-hati, siapa yang punya bininya kerja, kemudian jangan sampai anak kita dikasih ke ibunya. Itu ibu udah capek membesarkan kita. Setelah kita jadi orang bukan? Setelah kita jadi orang, ya. Ya. Ya jadi orang. Setelah kita sudah berhasil gitu, ya, sukses lah katakan dari segi dunia, kita suruh ibu kita menjaga cucunya. Sudah penat jaga kita waktu kita kecil, giliran kita sudah punya anak kita dikasih ke dia. Padahal waktu tua si ibu ini seharusnya digunakan untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Giliran diajak ngaji, wajib ngaji yuk, ada cucu gitu ya. Bu ngaji yuk, cucu nih nggak ada yang jagain. Tuh kesian tuh ibu kita, gara-gara kita. Waktunya dia ngaji jadi nggak ngaji, waktunya dia baca Quran jadi nggak baca Quran. Biarkan hari tua ibu kita, orang tua kita dipergunakan untuk memperbanyakkan bekalan yang memang itu perlu untuk dia bawa ketika nanti bertemu Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya, kadang-kadang ada orang yang sayang sama duit, nggak mau ngaji pembantu,
biarin aja kasih ibu, ya kan. Kasih juga nanti ke ibu ala kadarnya, kan begitu. Nah, itu jangan begitu, jangan sampai ibu kita terbeban. Nah, itu diantara tanda-tanda akhir zaman. Akan banyak seorang budak, ya, seorang hamba perempuan melahirkan tuannya. Artinya semakin banyak anak yang memperlakukan ibunya seperti budaknya, seperti hambanya. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Baik, kemudian yang berikutnya, wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyani. Engkau melihat al-hufat, artinya adalah orang-orang yang jalan tidak pakai alas kaki. Tuh, hufat. Telanjang kaki, kaki ayam. Engkau akan melihat orang yang bertelanjang kaki. Al-urata artinya apa? Yang tidak pakai baju. Kalau di terjemahan itu artinya apa? Kayak bukan apa namanya? Compang-camping ya. Sebetulnya al-urat itu lebih tepat yang tidak pakai baju. Bogel ya. Bogel ya. Kemudian al-alata, apa al-alata di situ? Hah? Fakir, miskin. Ri'a asya'i, menggembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Apa maksudnya? Ada orang telanjang kaki, nggak punya duit buat beli sendal, nggak punya duit buat beli baju, kemudian nggak punya harta, tetapi berlomba-lomba mendirikan bangunan. Duit dari mana? Apa maksudnya? Jangan diterjemahkan secara letterlek saja. Para ulama menafsirkan hadis ini, di akhir zaman ada orang-orang yang mereka memegang sesuatu, jawatankah, apa namanya, tanggung jawabkah, yang mereka tidak layak untuk memegangnya, gitu ya. Maka kalau sekarang kita lihat ada pemimpin yang kita lihat nggak cocok jadi pemimpin dia nih, gitu ya. Level RT tapi diletakkan pada level yang lebih tinggi lagi, begitu. Kan semakin banyak zaman sekarang ya, ya kan? Orang yang tidak layak memegang satu jawatan yang sebetulnya jawatan itu memerlukan kepakaran, keahlian, kehebatan ilmu. Sekarang sudah semakin kelihatan. Nggak usah kita bingung, karena memang itu tanda akhir zaman, gitu. Kalau itu tidak berlaku, kalau itu tidak terjadi, berarti kita masih jauh daripada hari kiamat. Kalau sekarang itu terjadi, artinya apa? Artinya kita sudah semakin dekat dengan zaman akhir zaman itu. Tuh. Akan banyak orang-orang yang duduk pada satu jawatan yang dia tidak layak untuk mendudukinya. Semakin banyak ulama yang dikatakan ulama padahal dia tidak layak untuk menggelarkan dirinya ulama. Semakin banyak ustadz-ustadz yang dia tidak layak berfatwa tetapi dia dengan berani berfatwa. Nah, itu juga di antara tanda-tanda akhir zaman. Ya. Ustadz yang minta maaf dilahirkan dengan instan, gitu ya. Kemudian dia berani berfatwa walhal dia tidak pernah melewatkan jenjang-jenjang pendidikan yang seharusnya ditempuh oleh seseorang yang ingin menjadi ulama. Kadang-kadang ada orang yang cuma punya keahlian berpidato, ya, kemudian dia sudah berani berfatwa. Nah, akhir zaman semakin banyak orang yang seperti itu. Itu diantara tanda-tandanya. Banyak orang yang memegang satu tugas, tanggung jawab, jawatan yang dia tidak layak untuk memegangnya. Tanda akhir zaman. Kemudian itu kalau secara majaz, secara kontekstual daripada maksud itu. Tetapi ada ulama juga yang menafsirkan hadis ini
secara tekstual. Artinya apa? Yang Nabi sebut orang-orang yang telanjang kaki, bogel, miskin, tapi mereka mendirikan bangunan tinggi-tinggi, berlomba-lomba. Dalam hadis riwayat yang lain disebutkan oleh Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat, "Man hum ya Rasulullah?" "Humul Arab." Siapa mereka ya Rasulullah? Mereka itu adalah orang-orang Arab. Orang Arab kayanya kapan sih? Orang Arab jadi orang kaya kapan sebetulnya? Kapan? Ketika ditemukan sumur minyak. Betul kan? Tahun berapa tuh? Belum lama. Ya. Belum lama. Sebelum tahun 1900 ke bawah, ya. Bahkan dia baru ditemukan itu setelah dibentuk dinasti Saud yang membentuk negara Arab Saudi. Baru akhirnya diketahui bahwa di bawah tanah negara itu banyak apa? Banyak minyak. Baru setelah itu mereka jadi orang kaya. Dulunya apa pekerjaan orang-orang Arab? Miskin, penggembala kambing, persis apa yang Nabi kabarkan. Miskin, penggembala kambing. Namun ketika mereka sudah memiliki minyak, mereka sudah memiliki harta yang banyak, dan mereka sudah betul-betul merealisasikan apa yang Nabi sebut, mereka mendirikan, berlomba-lomba mendirikan bangunan tinggi-tinggi. Sekarang bangunan tertinggi di dunia itu ada di mana? Di Arab. Di mana? Di mana? Abu Dhabi. Ya, di Dubai ya. Di Dubai, di Uni Emirat Arab. Nama bangunannya adalah Burj Khalifah. Sesuai nama pemimpinnya, Burj Al Khalifah. Tingginya 828 meter. 828 meter. 163 anak tangga. 163 lantai, 163 lantai. Itu di mana? Di Uni Emirat Arab. Di Mekah, persis di depan Baitullah, ada yang namanya menara, apa itu namanya? Menara Zamzam Tower gitu ya. Bangunan yang tinggi yang di atasnya ada jam, itu disebut Zamzam Tower. Tingginya 600 meter lebih. Itu pun tinggi juga. Kemudian itu di mana? Di Mekah. Di Jeddah sekarang lagi dibangun yang namanya Kingdom Tower, yang dibikin oleh Pangeran Al-Walid bin Talal. Bukan Tolol, Talal. Al-Walid bin Talal. Dibuat bangunan itu tingginya 1 kilometer lebih. 1 kilometer lebih. Waduh. Siapa yang berlomba-lomba mendirikan bangunan tinggi-tinggi? Semuanya ada di mana? Di Arab. Ketika mendengar Saudi akan membangun bangunan tinggi itu, Uni Emirat Arab nggak mau kalah, mau bikin lagi yang lebih tinggi daripada itu. Gila nggak? Ya, dulunya mereka miskin, sekarang mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan tinggi-tinggi. Akhirnya artinya apa? Kita sudah semakin dekat dengan hari kiamat. Oh, masya Allah, sudah terlalu dekat. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Tsumma intalaqa, kemudian orang ini pergi. Setelah mendapatkan jawaban itu, orang ini pergi. Falabithtu maliyan. Tsumma qala ya Umar, Nabi berkata, wahai Umar, atadri manis sa'il, apakah engkau tahu siapa yang bertanya itu? Qultu, kata Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum, sesungguhnya itu adalah Jibril yang datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Artinya
agama ini mesti seseorang itu melengkapkan pengetahuannya dengan empat perkara ini: Islam, iman, ihsan, kemudian mengetahui tanda-tanda hari kiamat. Itu perlu, ya, supaya kita jangan tergolong orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah ini. Ya, mesti kita pegang betul-betul. Ya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita sudah hampir masuk waktu Isya. Saya tidak ingin terlalu lewat. Jadi sekarang kita berhenti dan saya buka kesempatan kepada para jamaah kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Sebab ya, Pak. Pertanyaan yang ditanya oleh Pak Dodi sebetulnya itu bukan masuk bab ikhlas. Ya, Pak Dodi kan bertanya tentang kita sudah berusaha mencari nafkah, tetapi ketika kita dapat hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi, gitu ya. Kemudian bagaimana kita mensikapinya agar apa yang kita sudah lakukan untuk mencari nafkah itu dianggap sebagai ibadah, gitu ya. Nah, itu sebetulnya masuk dalam kategori yang sebelumnya kita bahas, iman dengan takdir baik dan buruk, gitu ya. Setiap orang yang beriman kepada Allah, dia wajib berusaha dalam mencari rizkinya, wajib berusaha. Tetapi rizki yang Allah sudah tentukan itu tidak berkaitan dengan pekerjaan. Jangan salah paham. Jangan salah paham. Saya ulang lagi. Kita wajib berusaha mencari rizki. Tetapi rizki itu tidak tidak tergantung sangat dengan usaha kita. Saya ambil contoh. Ada orang yang berkata, semakin kita rajin bekerja, maka rizki kita semakin banyak. Kalau kita tidak bekerja, kita tidak akan dapat makanan, tidak akan dapat rezeki. Itu ucapan betul atau tidak? Betul atau tidak? Seolah-olah betul, padahal tidak juga. Kenapa? Ada orang yang tidak bisa bekerja, tetapi rezekinya tetap sampai. Siapa mereka? Itu orang-orang yang tinggal di penjara. Apa pekerjaannya? Kan nggak boleh bekerja, nggak bisa bekerja. Mereka harus mendekam di penjara, ya kan? Tapi rezekinya tidak pernah apa? Tidak pernah terputus, karena konsep rezeki itu tidak berkait sangat dengan pekerjaan. Tetapi kita tetap disuruh untuk bekerja, ya. Jadi ketika orang keluar rumah untuk mencari nafkah, niatkan untuk mentaati perintah Allah untuk mencari rezeki, mencari nafkah. Ketika kita niatkan keluar dari rumah untuk itu, keluarnya kita adalah beribadah. Begitu. Hasilnya banyak atau tidak, itu terpulang kepada Allah, gitu kan? Karena rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya bekerja. Dan pekerjaan itu kalau kita landasi atas ketaatan kita, mematuhi perintah Allah untuk mencari rizki, kita dapat pahala. Ya, maka orang yang beriman dengan sempurna,
Kalau dia dapat sedikit, dia tetap bersyukur. Dia dapat banyak, dia juga bersyukur. Gitu. Tidak perlu dia terlalu ngedumel dalam hatinya, mengeluh, aku sudah bekerja tapi tidak dapat apa yang aku harapkan. Jangan begitu. Ya, itu yang perlu ditanamkan dalam hati kita. Oke? Ada lagi satu soalan? Ya, ya. Bentar ya. Kayaknya enaknya kita azan dulu deh. Kita azan dulu, habis itu kita sambung lagi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Iya. Silakan. Ya. Memang ada satu hadis yang berkata bahwa tidaklah terjadi kiamat itu melainkan dia terjadi pada hari Jumat. Itu memang ada hadisnya. Apakah kontradik dengan hadis ini? Tidak. Ditanya oleh Jibril itu, mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Kapannya yang ditanya itu secara spesifik dan detail. Sedangkan yang Nabi sebut pada hadis yang lain, Jumat yang mana? Nabi tidak sebutkan secara detail gitu. Tetapi akan terjadinya hari kiamat memang berlaku ataupun terjadi pada hari Jumat. Apakah besok nih? Jumat besok? Wallahu a'lam. Begitu, tidak kontradik. Karena yang satu minta yang lebih detail, sedangkan yang hadis yang lain secara umum saja. Hadis hajab apa tuh? Terjadinya hari kiamat pada hari Jumat. Gitu ya, jelas ya? Iya, Bang.
Apakah orang yang sudah melakukan kebaikan-kebaikan apakah disebut sudah insan kamil? Belum. Seseorang itu belum dianggap melakukan ataupun dianggap insan kamil itu kalau dia bukan hanya melakukan kebaikan, tetapi dia harus juga bisa mencegah perbuatannya daripada menyakiti orang lain. Saya ambil contoh, ada satu hadis yang Nabi sebutkan. Nabi ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang si fulan? Tasumun nahar wa taqumul lail." Dia selalu puasa, dia selalu bangun malam, dan dia juga banyak sedekah. Tetapi wa tu'dzi jiranaha bilisaniha. Dia suka menyakiti jirannya, tetangganya dengan lisannya. Bagaimana ya Rasulullah? La khaira fiha. Tidak ada kebaikan pada si wanita itu. Hiya min ahlin nar. Dia termasuk orang-orang penghuni neraka. Nauzubillah min dzalik. Sembahyangnya rajin, bukan yang wajib, yang sunnah dikerjain. Bangun malamnya rajin, Masya Allah. Tetapi lisannya jahat, suka menyakitkan hati jiran dan tetangganya. Tidak dianggap kebaikan pada orang tersebut, karena orang yang dianggap kebaikan padanya adalah orang yang bukan hanya melakukan ketaatan, tetapi juga dia tidak melakukan satu perkara yang menyakitkan hati orang lain. Kemudian pada hadis yang satu lagi, lanjutan hadis itu, Nabi menyebutkan, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana tentang si fulanah ini? Dia hanya sembahyang yang fardu-fardu, dia hanya puasa yang wajib saja. Kemudian dia bersedekah dengan sedikit keju." Kata Nabi, kata orang ini, dan dia tidak pernah menyakitkan hati sesiapapun. Kata Nabi apa? Hiya min ahlil jannah. Dia termasuk orang yang menghuni neraka, menghuni surga nanti. Tuh lihat, amalannya yang fardu-fardu saja, sedekahnya pun tidak banyak, mungkin kemampuannya hanya segitu, tetapi dia tidak suka menyakitkan hati orang lain. Kebaikan ada pada dirinya. Tuh. Jadi yang disebut insan kamil halus lengkap, ya. Ketaatan dia lakukan dan dia tidak mengganggu orang lain, baik itu dengan perbuatan ataupun dengan perkataannya, gitu ya. Ya, jelas ya. Oke ya, saya rasa cukup sekian ta'lim kita hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaat yang kita boleh ambil dan mudah-mudahan jadi bekal yang bermanfaat untuk kita dan untuk keluarga kita. InsyaAllah kita bertemu lagi pada ta'lim minggu depan. Kita akan masuk hadis yang ketiga. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warda 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin وفقهنا وإياهم بالدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.